Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa dengan saya, Elson Triputra. Pada hari ini kita berada pada episode Stefanus. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang, Det, pada program Crossover. Ya. Hari ini kita berada pada episode Stefanus. Ya, Nah, Det, Stefanus ini kan dikenal sebagai martir. Nah, Ya. padahal dia kan salah satu pelayan diakonia. Sebenarnya Ya. apa sih, Det, yang terjadi saat itu? Apa yang membuat orang-orang kok mau membunuh Stefanus? iya. Ini adalah satu dari pelayan diakonia yang dipilih dari 7 orang. Iya. Nah, bisa bayangkan, ini orang yang melayani meja nih. Ya, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dan Stefanus, ya, dari Kisah Rasul 6, yang penuh dengan karunia dan kuasa. Jadi untuk melayani meja perlu karunia dan kuasa. Iya. Mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi bukan hanya para rasul yang mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat. Stefanus pun yang istilahnya hanya pelayanan meja. Itu pelayanan mungkin yang nggak terlalu dilihat deh, gitu. Tapi karena dia penuh dengan roh, penuh dengan hikmat, dan dia terkenal baik, maka Tuhan memberikan Stefanus itu karunia dan kuasa. Iya. Ada karunia dan kuasa sehingga ketika Stefanus melakukan sesuatu, itu menjadi tanda-tanda heran dan ada mujizat. Bisa bayangkan ketika ada janda yang sedang antri, Stefanus lagi bagi sembako. Iya. Terus ketika tiba ada satu orang yang seperti mukanya lesu, Stefanus yang penuh dengan roh dan penuh dengan hikmat langsung bertanya, "Kamu kenapa?" Orang itu kaget. "Kok bisa ditanya?" "Ya, kamu kenapa? Saya melihat kamu seperti tidak bergairah. Kalau engkau punya Roh Kudus di dalammu, pasti engkau bergairah." Orang itu bisa langsung dia bisa cerita, saya gini. Stefanus tinggal ambil ayat Alkitab, diberitahu, lalu orang yang tadinya lesu tiba-tiba setelah ambil sembako langsung punya gelora roh. Yes. Bisa bayangkan orang yang seperti ini. Itu sebabnya dalam memilih pelayan Tuhan harus memenuhi kriteria yang terkenal baik, penuh roh dan penuh hikmat. Iya. Ya. Yes. Disampaikan ini Stefanus dalam pelayanannya di bidang diakonia, tapi di situ terjadi tanda-tanda heran dan mujizat. Yes. Dan karena orang melihat, loh, Stefanus kok bisa begini? Jadi ada jemaat dari tempat lain yang namanya Jemaat Libertini, orang Yahudi juga. Mereka berkumpul, lalu akhirnya mereka panggil Stefanus dan mereka mulai berdebat, bersoal jawab. Dan ini luar biasa karena tujuan mereka adalah mencari kelemahan Stefanus. Mungkin mereka kalau ketemu sama Petrus takut karena Ananias dan Safira mati. Iya. Ya, mereka mungkin takut kalau ketemu para rasul, atau mungkin juga para rasul sibuk sehingga tidak ada waktu untuk bertemu. Nah, tapi ada Stefanus. Ketika Stefanus ada di situ dan mereka melihat, mereka pasti melihat Stefanus. Iya. Karena kalau mereka tidak melihat Stefanus, tidak mungkin tiba-tiba mereka ajak Stefanus ngobrol. Ini ngobrolnya topiknya tentang agama kan? Tentang kebenaran firman. Ya, karena mereka kan bukan orang tidak beragama. Mereka juga beragama. Hanya dari jemaat lain, Jemaat Libertini. Iya. Jadi ketika mereka bersoal jawab, mereka berdebat. Ingat, perdebatan tidak pernah akan membuat orang bertobat. Iya. Nah, Jemaat Libertini ini tidak bertobat. Padahal jelas dikatakan, karena Stefanus penuh roh dan berhikmat, mereka itu tidak menang ngomong sama Stefanus. Karena bisa jadi sebelum mereka bicara, Stefanus sudah ngomongin apa yang mereka mau katakan. Jadi mereka seperti tidak bisa berkata-kata lagi, mereka kalah istilahnya. Dan
Karena ini perdebatan, mereka bertanya, bukan mereka benar-benar mau tahu firman yang benar itu apa, tapi mereka mau cari kesalahannya Stefanus, mencari celah, sehingga mereka tidak mau bertobat. Tujuan mereka untuk mencari kesalahan Stefanus. Kalau mereka tujuannya mencari kesalahan Stefanus, hati mereka sudah tertutup. Iya. Sehingga yang Stefanus katakan, padahal yang Stefanus katakan itu adalah kebenaran firman. Karena ini dikatakan hikmat dan roh yang mendorong Stefanus untuk bicara. Artinya ini kan yang tadinya tertutup, tersingkap kan? Iya. Kan harusnya bertobat dong. Ada penyingkapan firman. Tetapi karena hati mereka sudah tertutup, penyingkapan yang dahsyat seperti itu aja tidak membuat mereka bertobat. Ya, malah mereka sekarang bukan mencari kesalahan Stefanus lagi, mereka mencari alasan untuk bisa membuat Stefanus itu dihukum. Mereka jadi benci kepada Stefanus. Karena ternyata mereka kalah. Padahal kalau dilihat ya, mereka itu, jemaat Libertini itu ada orang-orang dari Kirene dan Alexandria. Iya. Ya, jadi dari dua tempat. Lalu mereka merger dengan orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Dan ini dikatakan orang-orang. Berarti bukan masing-masing tempat itu satu orang, bukan. Jadi ada berapa banyak orang. Dan mereka bersoal jawab kepada Stefanus satu orang. Tapi mereka kalah. Gengsi dong. Kalah semua-muanya. Dan itu sebabnya mereka berusaha untuk Stefanus ini bisa dihukum. Ya. Dan pada akhirnya bukan hanya dihukum, tapi Stefanus dibunuh. Jadi perdebatan tidak pernah menghasilkan pertobatan. Iya. Karena perdebatan hati orang sudah tertutup. Itu sebabnya kalau bukan Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan perdebatan dengan orang-orang, janganlah kita memasuki perdebatan. Iya. Lebih baik kita hindari itu karena percuma, tidak ada keselamatan di situ. Tidak ada pertobatan di situ. Tapi kalau ada orang yang benar-benar ingin tahu tentang kebenaran firman, kita bisa duduk bersama-sama dan kita bisa beritahu semuanya. Iya. Karena orang ini pasti akan bertobat. Karena ada firman yang disingkapkan. Iya. Nah, waktu itu kan akhirnya Stefanus itu diserahkan kepada mahkamah. Nah, apa yang disampaikan Stefanus dalam pembelaannya ke mahkamah agama? Jawabannya di Alkitab tertulis bahwa jawabannya Stefanus ini bahkan sampai membuat mahkamah agama itu hatinya sangat tertusuk, Dad. Iya. Jadi kita bisa membayangkan ini mahkamah agama. Di dalamnya ada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Iya. Lalu di dalamnya ada imam-imam besar ya. Di dalamnya ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Jadi mereka semua tahu nih tentang firman Tuhan. Ya, mereka tahu firman dan Stefanus waktu itu menyampaikan kebenaran firman. Iya. Mereka mendengarkan yang Stefanus katakan, diberitahu tentang Abraham, diberitahu tentang Musa. Jadi mereka mendengarkan ini ngomongin tentang nenek moyang kita. Kita ini ahli Taurat. Istilahnya itu udah makanan sehari-hari kita. Stefanus kasih tahu itu lagi. Dan ujungnya itu tidak sama. Ujungnya akhirnya Stefanus beritahu tentang Yesus. Iya. Sedangkan mereka kan ujungnya bukan Yesus. Jadi awalnya udah sama, di ujungnya beda. Jadi mereka kayaknya tertusuk gitu. Ahli Taurat diberitahu tentang Taurat. Ya. Pemimpin agama diberitahu tentang agama. Jadi mereka tuh, sepertinya ini kenapa jadi saya yang diajarin gitu.
Dan yang paling tidak enaknya, setelah Stefanus memberitahu tentang semuanya, tentang nubuatan-nubuatan, lalu akhirnya kepada Yesus, terakhir memberitakan Yesus. Setelah itu Stefanus berkata di dalam Kisah Rasul 7 ayat 51, "Hai orang-orang yang keras kepala." Jadi ini di depan mahkamah agama, di depan mereka semua, dan mereka itu para pemimpin, orang-orang yang sangat dihormati. Dan bukan hanya dihormati, ditakuti juga. Ya, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Jadi Stefanus mau berkata, mereka cuma sunat lahiriah, tetapi hatinya tidak disunat, artinya hatinya tidak tahir. Kan sunat itu untuk mentahirkan. Iya. Lalu telinga mereka tidak disunat, artinya telinganya tidak tahir. Mereka bukan mendengarkan firman, tapi mereka mendengarkan hal-hal lain. Mereka punya hati tidak sesuai dengan firman. Mereka punya hati untuk mencari kepentingan diri sendiri. Jadi Stefanus katakan, orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi ini mahkamah agama langsung ditegur oleh Stefanus. Bisa bayangkan, ini hanya pelayan diakonia, tapi punya keberanian roh seperti itu. Siapa yang memberikan keberanian kepada Stefanus? Roh Kudus. Iya. Karena Stefanus bicara di dalam roh. Lalu dikatakan, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Karena kan waktu zaman Musa, itu bangsa Israel kan bersungut-sungut terus. Itu namanya menganiaya semua nabi itu. Ya, waktu Yosua kan sama juga. Iya. Sampai Yosua berkata, kamu pilih mau menyembah siapa? Kalau aku dan keluargaku tetap akan menyembah Tuhan. Kenapa Yosua bisa berkata seperti itu? Artinya ada yang mulai menyimpang. Iya. Ya, jadi dikatakan seperti itu. Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Jadi Stefanus langsung menegur mereka semua. Mereka itu sudah mengkhianati Yesus yang adalah penggenapan nubuatan para nabi yang dipercaya oleh mereka juga. Iya. Lalu bukan dikhianati saja tapi dibunuh. Disalibkan, Yesus disalib. Lalu dikatakan ayat 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kan sudah terima hukum Taurat. Kan di situ ada jangan membunuh, jangan mencuri, tapi mereka membunuh dan juga mereka mencuri. Iya. Karena mereka suka mengambil persembahan-persembahan yang seharusnya buat rumah Tuhan itu mereka pakai sendiri. Mereka sangat mencintai uang. Jadi mereka adalah pencuri. Makanya dikatakan Taurat itu sudah disampaikan oleh malaikat-malaikat. Taurat yang mana? Taurat yang baru. Kan malaikat menyampaikan itu kepada Maria, kepada gembala. Itu firman yang baru. Iya. Tetapi kamu tidak menurutinya. Kan sudah dijelaskan ada nubuatan nabi-nabi bahwa Yesus akan lahir. Iya. Di Bethlehem, di tanah Yudea. Mereka tahu karena waktu Herodes tanya, mereka kan Herodes panggil orang-orang yang tahu Taurat. Nah, itu kemungkinan besar ada di mahkamah agama ini. Atau mungkin keturunannya. Ya, ada di mahkamah agama ini. Mereka tahu tentang itu. Tetapi mereka mengkhianati dan membunuhnya. Dan sudah ada Taurat seperti itu, tetapi mereka tidak menurutinya. Iya. Nah, itu sebabnya mereka sangat tertusuk. Sudah seperti dikuliahin oleh Stefanus. Kan kemungkinan mereka usianya lebih banyak daripada Stefanus. Sudah dikuliahin oleh Stefanus, lalu ditegur lagi. Dan tegurannya ini keras ini. Tapi kita lihat, Stefanus seorang diri sangat berani.
Iya. Dari mana keberanian Stefanus ini? Oh, kalau kita punya Roh Kudus, kapasitas roh kita besar, kita penuh roh dan penuh hikmat, maka kita akan tidak mengalami ketakutan. Iya. Kita tidak memiliki ketakutan. Kita akan tetap berani sekalipun kita ada di tempat yang tidak aman, yang paling tidak aman. Tetapi ini yang perlu kita tahu. Tempat yang paling aman adalah tempat di mana kita selalu berada dengan Tuhan. Yes. Siapapun yang kita hadapi, kalau kita bersama Tuhan, itu tempat yang paling aman. Tempat yang paling tidak aman bukan kita berada di tempat musuh, tetapi kita berada di tempat di mana Tuhan tidak berada bersama-sama dengan kita. Iya. Jadi Stefanus tidak takut, Stefanus berani. Ini luar biasa. Jangan lihat jabatan di gereja, tapi lihat yang ada di dalamnya. Kita perlu membangkitkan pelayan-pelayan Tuhan yang seperti ini. Iya. Jangan pelayan-pelayan Tuhan yang tidak tahu isi Alkitab, yang tidak tahu pekerjaan roh, yang tidak bisa mendengarkan suara roh. Ini waktunya gereja benar-benar dibangkitkan. Sehingga pelayan-pelayan di dalamnya adalah pelayan-pelayan yang takut akan Tuhan. Amin. Pelayan-pelayan yang penuh roh dan penuh hikmat. Iya. Dan pelayan-pelayan yang punya nama baik. Iya. Yang selalu berendam di dalam firman. Stefanus berendam dalam firman. Itu sebabnya dia bisa menyampaikan di hadapan mahkamah agama semua perkataan nabi-nabi itu. Dia bisa urutkan dari zaman Abraham. Iya. Dia urutkan terus. Pasti mahkamah agama juga pertama tertusuk hatinya karena melihat Stefanus yang bukan dari lingkungan mereka bisa tahu firman seperti ini. Lalu yang kedua, di samping itu Stefanus yang mungkin lebih muda dari mereka, tidak berada di lingkungan mereka, bisa kuliahin mereka dan bisa mengetahui dalamnya mereka. Jadi terbuka di hadapan Stefanus. Iya. Jadi mereka itu benar-benar tertusuk. Dan saking marahnya sampai bergetar gitu. Jadi bergetar bukan karena roh, tapi karena marah. Itu karena Stefanus. Hanya satu Stefanus. Bisa bayangkan kalau kita punya pelayan-pelayan yang tipenya seperti ini. Maka saya percaya kota dan bangsa akan diubahkan. Amin. Kalau kita punya pelayan-pelayan yang sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Amin. Amin. Saat itu sebelum akhirnya Stefanus itu diserbu sama orang Yahudi, Stefanus itu bisa melihat sorga terbuka. Dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang membuat Stefanus dapat melihat itu semua? Iya. Seseorang yang memiliki Roh Kristus dan memiliki Roh Kudus berendam di dalam firman dan berendam di dalam roh, matanya itu tidak tertutup. Matanya terbuka. Kalau kita ingat kisah perjalanan Kleopas dan temannya ke Emmaus, ketika Yesus menghampiri mereka, mata mereka tertutup. Iya. Kenapa? Karena mereka tidak berendam di dalam firman. Karena firman tidak menunjukkan kepada mereka untuk pergi dari Yerusalem. Dan firman sudah menunjukkan sebenarnya bahwa Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Iya. Tetapi mereka tidak berendam dalam firman, dan waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan, mereka juga tidak penuh roh. Matanya tertutup. Yesus itu bukan jauh di sorga. Stefanus melihat Yesus itu di sorga. Ini Yesus sudah di depan mata. Dekat sekali. Tapi mereka tidak mengenali. Matanya tertutup. Kapan mereka mengenali Yesus? Ketika Yesus mengambil roti, lalu membagikan kepada mereka, memberikan kepada mereka, dan mereka makan.
Saat itulah matanya terbuka. Apa maksudnya? Roti itu adalah lambang dari tubuh Yesus. Iya. Ketika Yesus menjadi satu dengan kita, di dalam kita ada Roh Kristus, maka mata kita akan terbuka. Roh Kudus akan membuka mata kita untuk bisa melihat apa yang orang-orang lain mau lihat, tetapi mereka tidak bisa lihat. Tapi kita bisa melihatnya. Stefanus bisa melihat. Sorga terbuka atas Stefanus. Iya. Oh, luar biasa. Jadi perhatikan, ketika Stefanus melihat sorga terbuka, ini bukannya Stefanus itu langsung diselamatkan dari serbuan atau dari penganiayaan. Tidak. Karena Stefanus adalah martir. Dan untuk gereja mula-mula, Stefanus ini adalah martir yang pertama. Iya. Jadi Stefanus matanya terbuka. Ketika sorga terbuka, dia bisa melihat Yesus ada duduk di sebelah kanan, ada di sebelah kanan Allah Bapa dan berdiri. Ya, kalau kita melihat, Iya. dia katakan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus berdiri. Apa maksudnya Yesus berdiri? Bukan duduk, berdiri. Artinya apa? Yesus sudah siap menyambut Stefanus. Haleluya. Jadi mata Stefanus terbuka. Berarti penting untuk kita memiliki mata yang terbuka. Mata yang terbuka membuat kalau kita membaca ayat-ayat di Alkitab itu tersingkap. Dengan mata yang terbuka kita bisa melihat apa yang Roh mau nyatakan kepada kita, kita bisa melihatnya. Iya. Biar saat ini kita semua yang sedang melihat tayangan ini memiliki mata yang terbuka. Amin. Bisa melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Bisa melihat pekerjaan Roh di dalam hidup kita. Yes. Dan bisa melihat bahwa kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan. Iya. Yesus duduk di singgasananya, duduk di tahtanya, dan Stefanus bisa melihat. Dan karena keberadaan Stefanus, Yesus yang duduk di tahta bisa berdiri. Iya. Biarlah hidup kita membuat Yesus tergerak. Sehingga apa yang kita lakukan di backup oleh sorga. Amin. Itu sebabnya Stefanus bisa melihat. Oh, saya bisa membayangkan. Saat itu adalah hidup yang paling indah dari Stefanus. Walaupun dia sedang dilempari batu. Pasti dia tidak merasakan sakitnya tubuh ini dilempari batu. Yang dia lihat adalah Yesus. Yesus berdiri, bukan duduk. Yesus berdiri, siap menyambut Stefanus. Itu adalah masa-masa paling indah dalam hidup Stefanus. Iya. Haleluya. Haleluya. Jadi penting ya, Dad, untuk kita tuh berendam dalam firman supaya Iya. mata kita terbuka. Iya. Kita harus berendam dalam firman. Karena kalau kita tidak berendam dalam firman, tahu dari mana? Kalau kita melihat itu adalah Yesus. Dan tahu dari mana di sebelah Yesus adalah Allah. Iya. Dan kalau kita tidak berendam dalam firman, akses apa yang bisa kita pakai untuk bisa melihat sorga yang terbuka? Iya. Jadi kalau kita berendam dalam firman, kita berendam di dalam Roh, maka kita punya akses untuk melihat sorga yang terbuka. Yes, yes. Ya. Nah, sebelum Stefanus meninggal, Stefanus itu berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Apa maksud Stefanus berkata demikian? Padahal kan jelas, Dad, orang-orang yang melempari Stefanus dengan batu itu kan melakukan dosa. Iya. Ya, kalau kita melihat, untung Stefanus masih sempat berdoa seperti ini. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Karena begini, bagi orang benar, kematian bukanlah akhir. Iya. Bagi orang benar, kematian di bumi ini adalah kehidupan dalam kehidupan yang kekal. Iya. Bagi orang benar, kematian bukan sesuatu yang mengerikan.
Yes. Bagi orang benar, kematian adalah sesuatu yang menggembirakan. Haleluya. Jadi kematian bukan duka cita, kematian adalah sukacita. Karena ingat, Stefanus sudah melihat Yesus berdiri ingin menyambut Stefanus. Stefanus tahu bahwa dia akan disambut oleh Yesus. Artinya apa? Dia akan dijemput oleh malaikat, disambut oleh Yesus. Iya. Itu sebabnya dia tidak takut menghadapi kematian. Orang boleh timpukin dia dengan batu. Tapi dia tidak merasakan itu. Karena dia tahu siapa yang akan dia samperin. Iya. Dia tahu dia akan kemana. Jadi ini bukan peristiwa duka cita. Ini peristiwa sukacita. Ini masa-masa yang paling indah. Di akhir hidup Stefanus, itu masa-masa yang paling indah dari hidupnya. Lebih indah daripada ketika dia bagi sembako. Lebih indah daripada ketika dia melihat ada mujizat-mujizat. Ketika dia mengadakan mujizat-mujizat. Ini lebih indah. Karena apa? Karena dia akan bersatu dengan Raja di atas segala raja. Iya. Haleluya. Dan Haleluya. ketika dia akan sampai dalam kerajaan yang mulia itu, maka tidak ada lagi orang yang akan bersoal jawab dengan dia. Tidak ada lagi orang yang akan melempari dia dengan batu. Tidak ada lagi orang yang bersungut-sungut. Tidak ada. Karena dia tahu kemana dia akan pergi. Yang jadi masalah, kenapa kematian itu bagi orang-orang adalah mengerikan. Karena banyak yang tidak tahu kemana mereka kalau sudah mati. Kematian bukan akhir. Kematian itu adalah awal dari satu kehidupan yang kekal. Iya. Jadi, Stefanus sudah melihat, dan karena dia melihat, ya orang melempari dia dengan batu, itu mempercepat dia berjumpa dengan Yesus kembali. Dilempari dengan batu. Toh, yang akan mati adalah tubuh fananya. Tubuh manusiawi, tubuh duniawi ini. Tetapi dia akan bangkit bersama-sama dengan yang lainnya. Dan dia akan memakai tubuh dari sorgawi. Iya. Itu luar biasa. Makanya ini bukan duka cita. Ini adalah sukacita yang besar bagi Stefanus. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Dengan cara ini, Stefanus jadi berjumpa dengan Yesus. Stefanus bukan menderita, tapi bersukacita. Itu sebabnya jangan tanggungkan dosa ini. Memang mereka berdosa. Dengan melempari orang benar dengan batu, itu mereka berdosa. Tapi mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu. Stefanus minta, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Karena kalau ditanggungkan dosa kepada mereka, mereka tidak akan selamat. Iya, Ya. iya. Nah, Dad, setelah akhirnya nih Stefanus tubuh lahirianya mati. Nah, Ya. kelihatannya itu dampaknya ya, Dad. Itu justru malah timbul penganiayaan terhadap orang-orang benar. Dan murid-murid justru tersebar. Jadi apa sih, Dad, dampak dari kematian Stefanus ini? Iya, dampaknya. Kan setelah itu bagi orang-orang yang membunuhnya, sepertinya mereka menang. Satu orang sudah dibunuh, sudah mati. Mereka tidak tahu bahwa di alam roh justru satu orang sudah menang, sudah bersukacita. Iya. Bukan dikalahkan. Ya, justru sudah menang. Lalu mereka melihat dengan satu orang ini mati, jadi mereka melihat yang lainnya, kan ini ada 7 orang yang sama seperti Stefanus, kan ada 7 orang, satu sudah hilang, kan masih ada 6. Jadi mereka melihat, ini jemaat harus diserbu. Dan perhatikan, pada saat itu waktu Stefanus dilempari batu, di situ Saulus hadir. Iya. Saulus yang untuk kedepannya menjadi Paulus. Saulus hadir. Nah, karena Stefanus berdoa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mereka di situ termasuk Saulus. Sehingga Saulus tidak menanggung dosa yang seharusnya buat dia. Iya. Karena dia yang memimpin.
Semua orang bisa meletakkan baju di bawah kaki Saulus. Artinya dia pemimpinnya. Dia setuju Stefanus itu dilempari batu sampai mati. Itu sebabnya dengan kematian Stefanus, Tuhan bisa bekerja dalam hidup Saulus. Iya. Kalau Stefanus tidak berdoa seperti itu, Saulus tidak pernah akan dibangkitkan Tuhan. Saulus tidak pernah akan bertobat. Karena istilahnya Stefanus sudah menutup pintu pertobatan untuk Saulus. Tetapi dengan Stefanus berdoa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Yesus hadir dalam kehidupan Saulus. Iya. Dan Saulus menjadi bertobat. Satu Stefanus mati, tapi satu Saulus dibangkitkan. Stefanus memang mati, tapi Paulus dibangkitkan. Iya. Dan Stefanus ada di Yerusalem, mati di Yerusalem. Tapi Paulus mengabarkan Injil sampai ke kota-kota dan bangsa-bangsa. Dampak kematian dari orang benar itu sangat luar biasa. Iya. Orang-orang melihat, iblis melihat, oh sudah menang. Orang benar sudah mati. Tapi iblis tidak pernah tahu semuanya. Tuhan bekerja di mana musuh tidak pernah tahu. Tuhan bekerja. Sepertinya Saulus dengan berapi-api pergi ke Damsyik untuk mengambil orang-orang percaya, dimasukkan ke dalam penjara atau diseret untuk dibunuh. Sepertinya ini kemenangan yang besar. Tetapi Tuhan membalikkan keadaan. Iya. Setelah Stefanus mati, seperti sudah dimeteraikan oleh Tuhan, Saulus harus bertobat. Iya. Karena ketika Stefanus mati, Saulus baru kelihatan. Dan tidak berapa lama, hanya beda satu pasal, Saulus bertobat. Yes. Tidak perlu lama, karena kematian orang benar akan punya dampak yang luar biasa terhadap pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi kalau orang-orang benar sedang menghadapi waktu Tuhan, jangan takut. Jangan takut, karena kematian orang-orang benar akan berdampak kepada kebangkitan orang-orang yang tadinya menganiaya orang benar. Ada kebangkitan, ada pertobatan, sehingga Injil kerajaan disebarkan semakin luas lagi. Amin. Bukan hanya di Yerusalem dan sekitarnya, tetapi sampai ke ujung dunia. Yes. Amin. 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 Haleluya. Thank you, Dad, atas apa yang disampaikan hari ini. Saya sendiri merasa ini penyingkapan firman yang luar biasa. Kita berjumpa lagi, Dad, pada episode berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Saya percaya Roh Kudus yang akan terus menguasai kita, sehingga tidak ada satupun pihak dari dunia ini yang dapat menjatuhkan kita, yang dapat menemukan celah dalam hidup kita. Biar kehidupan kita yang terus berendam dalam Roh membuat mata kita terbuka dan kita dapat melihat sorga terbuka atas hidup kita. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulono Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saudara juga dapat membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara yang lain. Saya Elsen Triputra, see you on the next level.